sekalian, puji Tuhan kita dapat beribadah kembali walaupun masih dalam keadaan online. Dan kita terus berdoa agar keadaan membaik dan kita dapat ibadah bersama lagi di gereja. Bapak Ibu, sebelum memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Besar dalam hidup kita. Dialah pemulih hidup kita dan Dia juga harapan dalam hidup kita. Lalu dengan apa kita dapat membalas semua kebaikan Tuhan? Mari kita naikkan pujian dengan apa akan kubalas. Kaulah harapan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika dunia kacau balau di luar sana ya Bapa, kami bersyukur kami ada di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur tidak pernah luput dari kasih-Mu ya Bapa yang memelihara kami setiap hari. Terimalah setiap ucapan syukur kami ya Bapa.
Terimalah pujian penyembahan kami yang hanya bisa kami berikan dari hidup kami. Biarlah ini menjadi hal yang menyenangkan Engkau Tuhan, menjadi suatu korban yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan kami. Dan di dalam setiap kesempatan yang Kau berikan, rencana yang Kau berikan ketika kami masih bangun pagi hari ini, biarlah ya Bapa kami boleh terus hidup bersama dengan Engkau, hidup di dalam Engkau, dan mengandalkan Engkau selalu. Hari ini kami mau beribadah ya Tuhan. Biarlah juga firman-Mu Tuhan, Kau boleh berbicara di dalam hidup kami. Bicaralah ya Tuhan, karena kami perlu tuntunan-Mu, karena kami perlu penyertaan Roh Kudus-Mu. Sebab itulah yang menguatkan hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa. Pimpinlah dan sertai hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami semua Bapa, umat-Mu di dunia ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan, memohon kepadamu atas segala banyak sekali persoalan dan kesulitan pada saat ini Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang sangat bijaksana, Allah yang menjadikan sumber kekuatan bagi kami. Dalam keadaan seperti ini Bapa, kami tidak sanggup lagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan, dengan ketidaksanggupan kami hanya berserah dan menyandarkan seluruh harapan kami kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan keluarga Bapak Joni Manopo Tuhan yang sudah Engkau panggil ke dalam rumah-Mu yang indah Tuhan. Sungguh kami merasakan duka yang sangat dalam. Namun Tuhan, kami mengucap syukur bahwa iman yang dipelihara Tuhan senantiasa sampai di akhir hayatnya. Pak Joni terus beriman kepadamu Bapak. Kami mendoakan Gary dan Deo Tuhan. Engkau sendiri yang akan menghiburkan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menemani Tuhan. Bahkan terus Tuhan mengarahkan di dalam kehidupan rohani mereka Tuhan. Berikan mereka berkat dan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat Gereja Baptis Pabaton. Pada saat ini Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan kesulitan, baik itu di dalam kesulitan ekonomi maupun di dalam hubungan keluarga dan hubungan masyarakat. Kami mau Tuhan Engkau menilik keluarga demi keluarga Gereja Baptis Pabaton. Engkau menghibur, bahkan Tuhan memberkati secara berlimpah. Tuhan berikan
berkat apabila mereka kekurangan, dan Engkau berikan solusi apabila mereka mempunyai kesulitan. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, untuk wabah COVID yang pada saat ini Tuhan melanda dimanapun Tuhan berada. Kami sungguh sangat pilu merasakan keadaan ini ya Bapa. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kau akan mengenyahkan COVID-19 dari negara kami, dari dunia ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan kesehatan Tuhan di negara kami, bahkan di dunia ini Tuhan. Khususnya Tuhan untuk jemaat di Jabatara yang pada saat ini Tuhan banyak sekali yang terpapar, dari mulai Gereja Baptis Depok sampai Gereja Baptis yang lainnya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi jemaat di Jabatara ini Tuhan. Tuhan, kami juga terus mendoakan Tuhan BPW di Tanjung Morawa Tuhan, dengan segala kesulitan, dengan segala permasalahan. Tuhan, ampunkanlah Tuhan jemaat di BPW Tanjung Morawa Tuhan. Kami menaikkan doa ini Tuhan kepada Pendeta Muda Kosman, agar mempunyai hikmat kebijaksanaan dan Tuhan kerendahan hati untuk dapat menyelesaikan persoalan di BPW Tanjung Morawa Tuhan. Kami sangat sedih Tuhan merasakannya, tapi kami percaya ya Bapa, Tuhan yang mengampuni, bahkan Tuhan menyelesaikan seluruh persoalan BPW Tanjung Morawa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kegiatan Gereja Baptis Pabaton, baik itu sekolah minggu. Kami rindu Tuhan, semua jemaat-Mu ikut sekolah minggu Tuhan, dari mulai asuhan sampai kelas dewasa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap guru-guru yang boleh mengajar jemaat Pabaton. Kiranya Tuhan memberkati. Ucap syukur Tuhan untuk PKMB, PKRB, Tuhan berikan sarana ini Tuhan, wadah ini untuk menjadi anak-anak muda takut akan Tuhan dan semakin mendekat kepadamu ya Bapa. Kami mendoakan juga PBI Tuhan, berikanlah PBI wadah di mana kepala rumah tangga ini Tuhan menjadi kuat karena ada sekolah minggu. Kami juga terus mendoakan juga untuk WBI Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Risma. Kami percaya Tuhan menolong WBI ini semakin maju, karena setiap ada ibu yang wanita yang takut akan Tuhan, maka keluarga juga akan mengikutinya Tuhan, takut akan Tuhan. Kau perkokoh WBI dan PBI di gereja kami Tuhan. Kami mendoakan CM3 di setiap keluarga-keluarga, dan kami percayakan Tuhan, CM3 akan maju Tuhan. Kami gerejamu Tuhan boleh ambil bagian untuk CM3 ini. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan Tuhan untuk GGBI yang akan mengadakan MUBES secara daring pada bulan Agustus nanti. Kami percayakan ya Tuhan, setiap perangkat yang digunakan, setiap orang yang akan hadir di dalam daring ini Tuhan mendapatkan berkat, sehingga apapun Tuhan yang akan diputuskan pada MUBES nanti Tuhan akan menjadi baik adanya. Kami terus bertanggung jawab atas terselenggaranya MUBES ini Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik adanya. Kami mendoakan keluarga daripada pendeta kami, Pendeta Muda Kastasi Tepu Tuhan. Kau berikan kesehatan, berikan berkat curahan melimpah atas keluarga ini, baik Ibu Deborah, baik itu Joyla dan juga Eologia, dan juga mamah daripada Ibu Pendeta Tuhan. Kau berkati Tuhan, banyak pelayanan yang hamba-Mu ini Tuhan lakukan. Protek mereka Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh sehat kembali Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia di dalam ibadah Tuhan. Kami terus mendoakan jemaat kami, jauhkan Tuhan dari penyakit yang menakutkan COVID ini Tuhan. Berikan Tuhan damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka boleh tidak terus menerus khawatir, tapi terus menerus Tuhan mengandalkan diri kepadamu Tuhan. Berikan kasih yang mula-mula kepada kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dengan kasih yang datang daripada Engkau sendiri. Berikan kami juga Tuhan kesehatan, berikan kami kesuksesan di dalam jemaat Pabaton ini. Terima kasih Tuhan, kami akan meneruskan ibadah pagi hari ini Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang tulus, hati yang berserah, hati yang menerima firman-Mu Bapa. Kami mendoakan untuk khotbah pada pagi hari ini
Kiranya setiap tutur khotbah yang keluar daripada Bapak Pendeta Kasta Sitepu boleh menjadi kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami naikkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu persatu ku balik lembar hidupku, berbayang betapa berdosanya aku mencoba melawan ini sendiri, tetapi tak sanggup terjatuh lagi. Ternyata aku selalu melupakan. Dia ada mengulurkan tangan. Dia selalu ada dengan cintanya, menebus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Satu persatu ku buka lembar hidupku, berbayang betapa berdosanya aku mencoba melawan ini sendiri, tetapi tak sanggup terjatuh lagi. Ternyata aku selalu melupakan. Dia ada mengulurkan tangan. Dia selalu ada dengan cintanya, menebus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Dia selalu ada dengan cintanya, menebus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Dia selalu ada. Dia selalu ada. Dia selalu ada. Tibalah saatnya kita untuk memberi persembahan. Nat persembahan diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hati-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga ya Bapa orang-orang yang memberi maupun orang yang belum memberi Tuhan, agar kiranya Engkau terus menjamah mereka, memberikan berkat bagi mereka setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wahyu 2 ayat 8-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali.
Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Kasih Tepu, mari kita angkat pujian Ku Milikmu.
Shalom, salam berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Doa kami Bapak Ibu dalam keadaan baik, sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari seri kitab Wahyu. Minggu yang lalu kita belajar dari jemaat Efesus, dan hari ini kita belajar dari jemaat Smyrna. Nah, apakah Bapak Ibu siap diberkati? Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu Tuhan suara-Mu, berbicaralah kepada kami. Pakailah mulut lidah hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada Engkau saja. Biar firman-Mu menguatkan, membebaskan, dan menolong kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di antara kami, Engkau yang bekerja tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Kuasa-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih saya sampaikan pertanyaan yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah kita saat ini, apa yang akan dikatakannya kepada saudara? Apa juga yang akan dikatakannya kepada saya? Apakah pujian atau teguran? Tentu kita rindu, tentu saya berharap sebagai gembala yang Tuhan percayakan, Tuhan akan memuji gerejanya. Amin. Nah, karena itu mari kita belajar dari jemaat Smyrna. Nah, jemaat Smyrna adalah jemaat yang terkenal sebagai jemaat teraniaya. Tetapi jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat bersama-sama dari Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ini adalah ulasan Tuhan tentang jemaat yang paling singkat. Tapi jemaat ini jemaat yang tidak bercela, jemaat yang sempurna bagi Tuhan. Mereka adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Nah, kalau kita rindu untuk menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan, mari hari ini kita belajar dari jemaat Smyrna. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Smyrna adalah kota perdagangan yang kaya. Di situ adalah kota transit, dikenal sebagai gerbang Asia, lintasan perdagangan antara Persia, antara India dan juga Roma. Karena kota ini sangat kaya. Kota ini juga indah, ya, dikenal sebagai perhiasan Asia, dikenal sebagai kota bunga Asia, ya, dikenal sebagai mahkota Asia juga, ya, karena setiap orang yang datang ke kota ini pasti tertawan dengan keindahannya. Nah, tapi salah satu yang miris adalah walaupun kota ini kaya, walaupun kota ini begitu melimpah dengan segala sesuatunya, tetapi di tengah kota ini ada umat Tuhan, ada jemaat Tuhan yang hidupnya serba kekurangan. Apakah karena mereka malas? Apakah karena mereka memang nggak mau bekerja? Tidak, ya. Alasannya kenapa? Ya, kalau kita baca di pasal yang ke-9, ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, saudaraku, perhatikan, jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang susah, jemaat yang miskin hidupnya. Tetapi apa? Tuhan berkata bahwa mereka adalah kaya. Bagi orang-orang dunia, jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin, tetapi bagi Tuhan, jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya. Kenapa? Karena meskipun mereka susah hidupnya, mereka ditindas. Nah, mereka ditindas oleh siapa? Oleh jemaat iblis. Ini adalah orang-orang Yahudi yang memfitnah mereka bahwa mereka itu adalah jemaat yang kanibal lah, mereka itu adalah jemaat yang pesta seks lah, mereka itu adalah jemaat yang perusak keluarga-keluarga lah, mereka adalah jemaat yang menentang pemerintahan secara politik lah, mereka adalah jemaat yang ateis lah, mereka adalah jemaat yang merusak moral lah, dan lain sebagainya. Nah, tuduhan-tuduhan ini disampaikan oleh orang-orang Yahudi sendiri yang mencari muka kepada pemerintahan pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Kristen tidak punya kesempatan untuk berbisnis
berbisnis lebih leluasa dibanding dengan rakyat yang lain. Ya, orang percaya pada waktu itu dagangan mereka diboikot oleh pemerintah. Mereka sulit sekali untuk berusaha untuk memperoleh uang. Mereka hanya bisa bekerja lewat pekerjaan-pekerjaan yang murahan, pekerjaan yang rendahan. Ya, sehingga wajar ya jemaat pada waktu itu miskin. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak melihat harta. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Dia bukanlah Allah yang melihat harta. Dia juga bukan melihat rupa, Dia juga bukan melihat jabatan, tetapi Dia adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Puji Tuhan. Ya. Penilaian Tuhan dengan dunia ini jauh berbeda. Bagi orang dunia ini kaya itu kaya melimpah dengan harta, punya segala sesuatu. Tetapi bagi Tuhan, kekayaan sesungguhnya bukanlah ketika kita mempunyai segala sesuatu, tetapi ketika hati kita, hidup kita tidak bisa dikontrol oleh segala sesuatu. Itulah kekayaan yang sesungguhnya yang Tuhan mau kita miliki. Nah, inilah yang dimiliki oleh jemaat Smyrna. Mereka tidak bisa dikontrol meskipun mereka dipersulit, meskipun mereka dianiaya, meskipun mereka disalahkan, meskipun mereka dipitnah. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka memiliki kekuatan untuk setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu hari-hari ini? Apakah saudara merasa adalah orang yang tidak sekaya si A, si B, si C? Mulai sekarang jangan minder, karena Tuhan tidak pernah memandang harta saudara. Tuhan tidak memandang rupa saudara. Dia melihat hati saudara. Tuhan mau saudara dan saya setia kepadanya. Apapun tantangannya, apapun musim kehidupan yang kita hadapi, terlebih musim corona seperti saat ini yang begitu mencekam, Tuhan mau kita tetap setia. Ya, jemaat Smyrna menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan meskipun mereka dianiaya, meskipun mereka dipersulit. Nah, apa kesulitan saat saudara melayani Tuhan? Apa kesulitan saat ini ketika saudara mengiring Tuhan? Tentu tidak sesulit jemaat Smyrna. Belum ada di antara kita yang dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus. Belum ada di antara kita yang diboikot usahanya gara-gara kita mengikut Tuhan Yesus. Belum ada di antara kita yang dibakar hidup-hidup. Tetapi jemaat Smyrna adalah jemaat yang setia. Mereka sudah melewati penganiayaan yang begitu hebat, begitu luar biasa, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya, kalau jemaat Smyrna bisa setia kepada Tuhan, saudara dan saya juga pasti dimampukan untuk setia. Ya, terlebih penganiayaan kita hadapi mungkin karena mungkin kita kurang dihargai di tempat kita melayani, ya. Itu bukanlah penganiayaan. Itu bukanlah penganiayaan yang tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh jemaat Smyrna. Itu adalah penganiayaan terlalu kecil, ya. Mungkin kita gara-gara kurang ditegur, kurang disapa dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, mari kita setia, ya. Jangan sempat kita menjadi jemaat yang ditegur oleh Tuhan. Tuhan mau kita untuk setia. Nah, karena itu Tuhan mendorong jemaat Smyrna untuk terus setia kepada Tuhan. Untuk terus setia kepada Tuhan, melanjutkan kesetiaan mereka kepada Tuhan, ya. Karena itu Tuhan mau kita setia, ya. Jadi kenapa jemaat Efesus ditegur Tuhan? Karena mereka nggak mampu setia. Mereka mungkin mengerjakan segala sesuatu, melakukan tanggung jawab, tetapi mereka tidak melakukan dengan kasih. Karena itu mereka tidak mampu setia. Karena itu kalau hari ini saudara pergi ke Efesus di Turki, ya, maka di sana tidak ada lagi gereja. Yang ada adalah reruntuhan gereja. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi ke Smyrna yang namanya hari ini Izmir, maka di sana masih banyak gereja. Kenapa? Karena mereka memiliki kesetiaan. Apa yang membuat mereka setia? Yang membuat mereka setia seperti pelajaran kita minggu yang lalu, ya. Kasih Tuhanlah, kasih mula-mulalah yang memampukan kita untuk setia. Jemaat Smyrna mampu melewati penderitaan karena mereka mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka.
Karena mereka senantiasa mengutamakan perjumpaan, persekutuan dengan Tuhan lebih utama dibanding pelayan-pelayan yang lain. Ya, Tuhan mau kita memiliki kesetiaan. Ya. John MacArthur berkata bahwa jemaat Smyrna sampai hari ini ada karena apa? Karena mereka hidup dalam kasih. Ya, kasihlah yang memampukan kita setia sampai akhir. Sama seperti yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Karena buat Paulus Paulus punya pengertian bahwa tanpa kasih maka semuanya sia-sia. Sekalipun kita memberikan nyawa kita, tapi kalau tanpa kasih maka semuanya akan menjadi sia-sia. Karena itu Tuhan mendorong jemaat Smyrna, bahkan mendorong saudara saat ini untuk setia seperti jemaat Smyrna. Puji Tuhan kalau kita setia sampai hari ini, dan Tuhan mau kita untuk terus setia. Karena itu Tuhan mendorong jemaat Smyrna. Kita bisa melihat di ayat yang ke-10, jangan takut. Ya, Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Jangan takut. Jangan takut terhadap apa? Terhadap penderitaan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Pertama di sini Tuhan bilang jangan takut. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada 360 kali kata jangan takut, ya. Kalau kita selidiki ada 360 kali jangan takut. Artinya apa? Tuhan mau kita setiap hari melangkah dengan ketidaktakutan. Nah, dokter sudah menunjukkan bahwa orang yang tidak takut, orang yang tidak khawatir, imunnya kuat, dia bisa menikmati hidupnya, tubuhnya sehat. Nah, ini rahasia kehidupan, ya. Memang iblis bekerja. Bagaimana supaya kita takut lewat penderitaan, bagaimana supaya kita takut, supaya kita gentar, karena penderitaan adalah alat iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi puji Tuhan, bagi Tuhan Allah kita, Tuhan ubah penderitaan menjadi alat di mana kita akan menunjukkan kemurnian iman kita buat banyak orang. Ya. Lewat penderitaan kita melihat iman seperti apa yang kita miliki. Tuhan ingin kita menyadari iman seperti apa yang kita miliki. Tuhan mau juga lewat penderitaan Tuhan ingin menunjukkan kemurnian iman kita buat banyak orang. Amin. Iya, puji Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan di Paulus, ya, yang lebih murni, ya. Kemurnian imanmu itu jauh lebih lebih tinggi nilainya daripada emas murni. Nah, Tuhan mau menunjukkan kemurnian iman kita. Karena itu mungkin kita pernah dipitnah orang, semena-mena diperlakukan oleh orang. Jangan berkecil hati, ya. Jangan menjadi mundur dan jangan menjadi lemah dan menjadi mundur. Karena apa? Tuhan sedang ingin menunjukkan kemurnian iman kita buat banyak orang, ya. Jadi kalau saat ini saudara dipersulit atau dipitnah oleh orang-orang terdekat saudara, jangan berkecil hati, jangan mundur. Ini waktunya Tuhan untuk menunjukkan kemurnian iman saudara buat banyak orang. Jangan takut. Kenapa? Yang menyertai kita adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada waktu penciptaan dunia ini. Dia juga akan ada sampai akhir dunia ini ada. Dia adalah pribadi yang telah bangkit dari antara mati. Dia adalah mati dan bangkit hidup kembali. Kalau itu, apa yang perlu kita takutkan? Jangan takut, dia pasti menyertai kita. Nah, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat 9. Di sana dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Nah, aku tahu kesusahanmu di sini artinya apa? Tuhan melihat, Tuhan mempedulikan, Tuhan pasti akan menolong. Dia tidak tinggal diam atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dia pasti menopang kita dan memberi kita kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Karena juga tadi dikatakan 10 hari, ya. Kamu akan dilemparkan untuk mengalami dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, di sini artinya apa? Bahwa tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita susah. Tidak selama-lamanya kita mengalami penderitaan. Ada waktunya kita akan merayakan kemenangan. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang ke-11,
ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Memang di dunia ini kita harus mengalami penderitaan. Ya, kalau kita masih hidup, berarti kita masih mengalami penderitaan. Tetapi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, setelah kematian dari dunia ini, kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kita akan hidup untuk selama-lamanya. Mana Bapak Ibu pilih? Yang pertama, susah di dunia ini, tetapi susah dan menderita di dunia ini, tetapi di sana nanti kita tidak menderita. Nah, satu lagi, susah dan menderita di dunia ini, tapi karena ketidakpercayaan, maka di sana juga nanti, di akhirat juga nanti mengalami susah untuk selama-lamanya, mengalami penderitaan untuk selama-lamanya. Tentu ya, kalau saudara berpikir sehat, saudara tidak mau hidup dengan demikian. Pasti saudara memilih untuk hidup dalam kekekalannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di ayat ke-9, aku tahu kesusahanmu. Dia peduli kepada setiap penderitaan kita. Dia tahu setiap kesulitan kita. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan menopang saudara dan mengangkat saudara. Amin. Nah, apa dorongan Tuhan buat kita untuk setia? Bahwa Ia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Di ayat 10 bagian yang terakhir, Ia akan memahkotai saudara dengan mahkota kehidupan. Ya, kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh dan setia sampai akhir, tidak ada usaha kita, tidak ada perjuangan kita yang sia-sia. Tuhan memperhitungkannya. Tuhan memberitahu, dan Tuhan akan memberi kita upah. Jadi kalau orang lain maunya santai-santai, bermalas-malas, saudara dan saya tidak perlu terpengaruh, karena mereka punya tanggung jawab sendiri. Saudara, yang penting saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, karena Dia yang memperhitungkan setiap perjuangan kita, setiap kesungguhan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia, sama seperti jemaat Smyrna. Biar jemaat Smyrna menjadi teladan kita hari ini. Tuhan mau kita kaya secara rohani, kaya di dalam iman. Tuhan mau kita memiliki hati yang melimpah dengan kasih Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Dia adalah harta yang paling berharga. Dia telah Allah Bapa telah memberikan anaknya, anak yang paling Ia kasihi. Itulah hartanya Bapa. Haleluya. Tuhan mau kita tetap setia sampai akhir, sama seperti jemaat Smyrna. Mereka hidup dalam kasih Tuhan sehingga mereka dimampukan untuk setia sampai akhir. Apapun tantangan, apapun penderitaan, apapun penganiayaan yang kita hadapi saat ini, jangan mau mundur selangkah pun. Mari terus maju. Mari tunjukkan kesetiaan saudara. Mari tunjukkan kesetiaan saudara. Lewati setiap tantangan yang ada bersama dengan Tuhan. Dia yang penuh kuasa menyertai kita. Dia yang menyediakan upah bagi kita. Dia yang mengerti, memperhatikan, mempedulikan setiap apapun yang kita lalui. Dia pasti akan menolong kita, pasti akan menopang kita. Ada upah kekekalan bagi kita. Ya, memang di dunia ini kita menderita, tetapi di surga Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, biar menjadi kekuatan untuk kita tetap setia, terutama di masa-masa sulit ini. Tuhan mau kita tetap setia, mengarahkan pandangan kita kepadanya, bukan kepada yang lain. Sebab pertolongan kita, sebab pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyempurnakan firman ini dalam setiap hati sanubari jemaat-Mu dimanapun berada. Jikalau ada kuasa-kuasa yang mencoba mencuri benih firman-Mu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkarya sehingga jemaat-Mu tertanam dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu ketika ada di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di jalan. Halau Tuhan dari segala sakit penyakit. Halau Tuhan dari segala kecelakaan ya Bapa. Perlindungan dan pembelaan-Mu yang sempurna nyata buat segenap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar kasih dan kemurahan-Mu Tuhan melimpah atas seluruh kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari arahkan tanganmu, mari arahkan hati dan pikiranmu
tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa Tuhan kita melingkupi engkau. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih setia, memelihara, membela, menopang seluruh kehidupanmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Kenapa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya tiada